sebuah anugerah dan karunia nikmat berlimpah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam sama sekali tidak membuat sang nabi menyombongkan diri, angkuh dan meninggi. Keistimewaannya yang mampu berbicara dengan hewan seperti burung dan semut, memiliki pasukan jin dan syaitan, mampu menundukkan angin, serta dikaruniai harta kekayaan berlimpah dan kerajaan yang megah, justru membuat Nabi Sulaiman alaihissalam semakin bertakwa, bersyukur, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam juga merupakan contoh pemimpin yang adil dan bijaksana. Dalam episode kali ini, Ramadan Story akan menceritakan tentang kisah ketakwaan dan tauladan dari rasa syukur Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Sang Pencipta alam semesta, Allah Azza wa Jalla. إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ramadan Story yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya tak kecuali untuk tujuan berdakwah dan mensyiarkan agamanya bagi umat manusia. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, salah satu nabi yang tentunya memiliki keistimewaan dan juga mukjizat. Perlu diketahui, Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan nabi yang begitu mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah akal cerdas kepadanya, sehingga ia memiliki kelebihan serta dapat dengan mudah memahami banyak persoalan. Nabi Sulaiman alaihissalam juga dikenal bijak dan mendapat sebutan Al-Hakim. Nabi Sulaiman alaihissalam dikaruniai banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dapat berbicara dalam bahasa semut, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 18 dan 19. Surah An-Naml ayat 18 dan 19 mengisahkan percakapan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Raja Semut. Dalam sebuah tafsir disebutkan, Surat An-Naml ayat 18 dan 19 ini terjadi ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan dengan bala tentaranya di lembah Syam. Di sebuah tempat yang dipenuhi semut bernama Lembah Syam, secara tiba-tiba Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar suara Ratu Semut yang memerintahkan kepada rakyatnya agar segera memasuki sarangnya masing-masing, agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan para tentaranya. Mereka bisa menginjak para semut tanpa menyadarinya, karena semut makhluk yang amat kecil sehingga tidak terlihat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya. Mendengar perkataan Ratu Semut bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya tidak bermaksud membinasakan mereka dan berbuat jahat, sontak hal tersebut membuat Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum. Ratu koloni semut tersebut juga mengatakan bahwa seandainya ada di antara semut-semut terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya, maka hal itu bukanlah kesengajaan yang dilakukan, tetapi karena Sulaiman alaihissalam dan tentaranya tidak melihat mereka karena tubuh mereka amat kecil. Atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam berupa kemampuan memahami percakapan sang Ratu Semut tersebut, serta adanya semacam anggapan baik dari Ratu koloni semut terhadap Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, maka Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, seperti yang telah tercantum dalam Surat An-Naml ayat 19. Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah agar diberi kemampuan untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, dan memohon agar diberi kemudahan untuk mengerjakan amal saleh, serta memohon agar dikumpulkan dengan hamba-hamba Allah yang saleh.
Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam pergi bersama para sahabatnya untuk mencari air. Lalu beliau melihat seekor semut berdiri seraya mengangkat salah satu kakinya seolah-olah berdoa meminta air. Nabi Sulaiman pun berkata kepada para sahabatnya, "Kembalilah, kalian telah diberi air. Sesungguhnya semut ini telah meminta air dan telah diperkenankan baginya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan sikap yang ditujukan oleh Nabi Sulaiman terhadap para koloni semut tersebut, tentunya ada pelajaran penting yang bisa diambil dalam hal kebijaksanaan sebagai pemimpin. Antara lain yaitu, kepemimpinan yang bijaksana adalah yang memperhatikan kesejahteraan semua makhluk ciptaan Allah, bukan hanya manusia. Lalu kedua, pentingnya berkomunikasi dan memberi peringatan dalam menghadapi bahaya. Kemudian yang ketiga, kebijaksanaan dan pengetahuan adalah anugerah yang harus digunakan untuk kebaikan dan perlindungan bagi semua makhluk hidup di alam semesta yang telah Allah Ta'ala ciptakan ini. Pemirsa Ramadan Story yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya mampu mengerti bahasa semut, Nabi Sulaiman alaihissalam juga diberi mukjizat lainnya seperti bisa berbicara dalam bahasa burung, memiliki pasukan jin dan syaitan, kemampuan menundukkan atau mengendalikan angin, serta dikaruniai harta kekayaan berlimpah dan kerajaan yang megah dan indah yang dibangun dengan bergotong royong oleh para jin. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia dapat memerintahkan jin untuk melakukan berbagai tugas seperti membangun istana dan menggali tambang. Salah satu bangunan yang paling terkenal yang dibangun oleh jin atas perintah Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kemampuan ini menunjukkan betapa besar kekuasaan yang dianugerahkan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, namun juga mengajarkan bahwa kekuasaan yang besar harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar pula. Nah pemirsa, lantas apa hikmah dari cerita Ramadan Story kali ini? Mari kita simak penjelasan dari Habib Isa Al-Kaf. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita ketahui, ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita hidup di dunia tidak hanya dalam bentuk kesengsaraan. Ujian memang yang kita ketahui, yang kita rasakan dalam bentuk kehilangan kawan, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta, tantangan dalam hidup, atau berbagai macam yang buat hati kita sedih. Tapi ujian juga datang dalam bentuk kenikmatan. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami mengujimu, wahai manusia, dengan sesuatu yang tidak kamu sukai, asyar, atau dalam bentuk al-khair, sesuatu yang baik yang kamu sukai. Diberikan kita harta, dibukakan pintu rezeki, diangkat derajat kita, dinaikkan jabatan kita barangkali. Tiba-tiba manusia pandangannya tertuju pada kita, ketenaran yang datang kepada kita. Semua itu ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Respon daripada ujian kesengsaraan adalah dengan bersabar, sebagaimana yang sudah kita pelajari di kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Daud, dan kisah-kisah Nabi lainnya. Bagaimana ujian berat yang mereka hadapi, mereka lalui dengan penuh kesabaran mereka, daya tahan mereka tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pada kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau diuji dengan harta yang begitu banyak, dengan kerajaan yang begitu megah, dengan kekuasaan yang begitu besar. Bahkan bukan hanya manusia yang berada di bawahnya, hewan-hewan bahkan jin berada di bawah kekuasaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tapi Nabi Allah Sulaiman adalah contoh agung bagaimana seseorang ketika menerima ujian kenikmatan bisa melewatinya dengan benar. Ujian kenikmatan yang dilewati oleh Nabi Allah Sulaiman dilewati dengan penuh rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman senantiasa khawatir terhadap kekuasaannya, kenikmatan yang dia miliki, harta yang dia punya, bahkan jabatan dia menguasai manusia, hewan, bahkan jin. Dia khawatir, takut
akan tidak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, takut lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa yang diajarkan oleh Nabi Allah Sulaiman, dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, para pemirsa bisa hafalkan doa ini. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezeki kita sebagaimana Allah bukakan pintu rezeki kepada Nabi Allah Sulaiman. Di dalam surat An-Naml ayat 19, Nabi Allah Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Wahai Tuhanku, berilah aku rezeki untuk mensyukuri nikmat-Mu dan menggunakan segala nikmat-Mu untuk melakukan amal soleh yang Engkau ridhai. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin, dan masukkan aku ya Allah dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ke dalam golongan orang-orang yang soleh yang Engkau cintai dan mencintai Engkau, orang-orang yang soleh yang senantiasa berada di jalan-Mu, baik mereka dalam keadaan ujian kesengsaraan ataupun dalam keadaan ujian kenikmatan. Hafalkan doa ini, mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki kita sebagaimana Allah bukakan pintu rezeki kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam, yang juga seorang nabi dan raja. Sejak kecil, Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ketika usianya masih muda, ia sudah sering ikut serta dalam urusan kenegaraan di bawah bimbingan ayahnya. Salah satu kisah terkenal yang menunjukkan kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah ketika dua orang wanita datang kepada Nabi Daud alaihissalam untuk menyelesaikan sengketa terkait seorang bayi. Kedua wanita tersebut mengklaim bahwa mereka adalah ibu dari bayi tersebut. Nabi Daud alaihissalam merasa sulit untuk memutuskan siapa ibu sebenarnya. Namun, Nabi Sulaiman alaihissalam dengan bijak menyarankan agar bayi tersebut dibelah menjadi dua dan diberikan masing-masing setengah kepada kedua wanita tersebut. Mendengar keputusan ini, salah satu wanita langsung menolak dan memohon agar bayi tersebut diberikan kepada wanita lainnya, sehingga bayi tersebut tetap hidup. Dari reaksi ini, Nabi Sulaiman alaihissalam dengan bijaksana menyimpulkan bahwa wanita yang rela melepaskan bayi tersebut adalah ibu kandung yang sebenarnya. Sifat teladan dari seorang Nabi Sulaiman alaihissalam mengajarkan kita begitu banyak pelajaran tentang tujuan hidup yang sebenarnya. Meniru amalan Nabi Sulaiman alaihissalam bisa menjadikan kita muslim yang soleh. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Dia diberi mandat besar untuk memimpin kerajaan Israel. Sebelumnya, di bawah bimbingan ayahnya Nabi Daud alaihissalam, saat itu ia dikenal sebagai salah satu dari 4 raja besar dunia yang pernah menguasai sebagian dunia. Nabi Sulaiman alaihissalam benar-benar seorang raja legendaris sebagai seorang pemimpin. Nama dan keagungannya dikenal di seluruh dunia. Dia sangat pandai mengatur dan mengolah kerajaannya. Bahkan, Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal dengan kebijaksanaan dan keadilannya dalam mencari solusi atas masalah tersebut. Dia juga memiliki kemampuan untuk mengatur seluruh pasukannya yang besar, terdiri dari manusia, jin, dan hewan. Pasukan besar ini memiliki kekuatannya sangat besar. Karena sikap amanah, adil, dan bijaksana, Nabi Sulaiman alaihissalam memimpin pemerintahannya selama 40 tahun. Meski diberi kekuasaan yang sangat besar dan tak terbatas, hal ini tidak menjadikan Nabi Sulaiman alaihissalam sepenuhnya sombong. Sebaliknya, ia merasa dipermalukan di hadapan makhluk Allah lainnya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satunya nabi dan raja yang mendapat keistimewaan dari Allah Azza wa Jalla untuk memahami bahasa hewan, dapat berbicara dengan burung hudhud, dan juga memahami bahasa semut. Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki kekuasaan penuh atas kerajaan Bani Israel yang luas, dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan kepadanya makhluk lain yaitu jin, angin, dan burung-burung yang semuanya berada di bawah perintahnya.
Allah juga memerintahkan hadiah berupa cairan tembaga yang mengalir dari bumi untuk digunakan dalam pekerjaan pembangunan. Namun dengan kekuatannya yang besar dan tak terbatas, membuat Nabi Sulaiman alaihissalam merasa rendah hati di hadapan sesama makhluk. Di antaranya ada rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman melihat rahmat Allah begitu besar, padahal ia merasa ibadahnya masih kurang. Dia malu melihat langit karena malu kepada Allah Azza wa Jalla. Menurut beberapa alim ulama, Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai doa yang amat baik, sehingga membuatnya konsisten menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Doa Nabi Sulaiman itu berbunyi, "Ya Allah, semakin Engkau kayakan aku, semakin Engkau beri kekuasaan aku, semakin syukur sujudku kepadamu." Tauladan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kehidupan kesehariannya mencerminkan sosok penguasa dan konglomerat yang rendah hati yang menganggap karunia Allah untuk menjadikannya hamba Allah yang bersyukur, bukan sebaliknya menjadi hamba yang kufur nikmat. Itulah sikap yang ditunjukkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, beliau selalu memuji Allah Azza wa Jalla. Nabi Sulaiman alaihissalam sangat sadar bahwa seluruh kehebatannya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi Sulaiman alaihissalam untuk menyombongkan diri. Namun, ia selalu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Ini menjadi teladan bagi umat manusia untuk selalu berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia dan nikmatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah Nabi alaihissalam adalah simbol kebijaksanaan, kekuatan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun memiliki kekuasaan yang luar biasa. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki segalanya. Tidak sekedar harta kekayaan, beliau memiliki kecerdasan, mampu menguasai daratan, udara, dan juga lautan. Beliau juga memiliki pasukan manusia, jin, dan hewan. Tapi dengan entengnya Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Hadza min fadli Rabbi," yang artinya, ini karunia Tuhanku. Sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan beraneka ragam kesenangan dan kekuasaan duniawi kepada Sulaiman alaihissalam, namun ia tidak lupa diri karenanya. Ia yakin bahwa kesenangan duniawi itu adalah kesenangan yang sementara sifatnya dan tidak kekal. Maka kita dari segi apapun sangat jauh dari beliau. Sudah sepatutnya dan sepantasnya kita berusaha mengamalkan adab yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetaplah rendah hati. Setiap kelebihan yang kita miliki adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Jika ada yang mengagumi dan memuji dengan hasil capaian kita, sungguh itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karena apa yang sudah kita lakukan atau kita kerjakan. Kelebihan diri apapun itu bentuknya, jangan membuat kita terbawa dalam kesombongan, merasa bangga atau hasrat ingin menunjukkan kepada makhluk atau manusia yang lain. Secara fitrahnya, manusia diberikan naluri mempertahankan diri atau eksistensi diri. Naluri merasa senang jika bisa unggul dari manusia yang lain. Namun, di sini letak tantangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita sebagai makhluknya. Masihkah ada pengakuan diri untuk menjadi sosok hebat yang mencoba menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita termasuk golongan hambanya yang selalu bersyukur, bijaksana, dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Amin.